Hadirin pernah galau nggak dalam hidup? Overthinking tuh sering. Dalam sebulan berapa kali? Aku sih 3 kali Ustaz. Sehari. Kan sebulan kayak. Pernah terpukul? Pernah. Kalau kita lihat pengalaman kita pada saat kita galau, pada saat kita sedih, pada saat kita overthinking, pada saat kita goncang, lalu kita simpulkan, lalu kita tarik benang merah, penyebab kita mengalami suasana hati seperti di atas itu apa sih hadirin? Kesel? Bukan. Jadi sadar gak sih kita bahwa semua sebab, contoh deh sebabnya apa? Kenapa? Gagal nikah. Tadi cinta, sekarang gagal nikah. Jadi semua selalu digiring ke sana udah. Ya Allah. Wah, isunya selalu dibawa ke sana, gagal nikah. Gagal nikah tuh lebih tepatnya apa ketika ditolak gitu. Apalagi kalau ditolaknya pakai kalimat yang klise gitu ya. Antum lebih berhak mendapatkan wanita yang lebih soleh daripada saya. Waduh, itu agak dalam tuh. Kayak gak ada alasan lain gitu. Oke, selain gagal nikah, apa lagi? Gagal masuk sekolah atau PT perguruan tinggi yang diincar gitu loh. Begitu pengumuman keluar, nama kita di list itu nggak ada kan gitu ya, atau mungkin tidak lulus gitu loh, ya gitu ya. Terus apa lagi? Bisnis, gimana contoh bisnis? Anxiety karena khawatir kondisi ke depan nggak jelas gitu ya. Oke, kalau kita itu kan banyak ya masalah-masalah kita ya. Kalau kita kerucutkan, suasana hati kita sangat dipengaruhi dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena kalau kondisi lagi tegang, tapi kita nggak dengar apa-apa, kira-kira perasaan kita gimana? Biasa aja gitu. Padahal suasana udah tegang gitu. Karena suasana hati kita secara umum sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalau yang kita lihat, kita dengar itu positif, suasana hati akan positif. Walaupun faktanya nggak demikian bisa jadi. Misalnya semua orang bilang antum ganteng misalnya. Gimana perasaan? Coba jujur. Senang nggak? Padahal faktanya demikian dong. Underestimate ya Allah. Jangan minder lah. Jadi walaupun mungkin ya faktanya tidak begitu, tapi begitu. Aduh, lo ganteng banget. Posturnya proporsional, atletis segala macam. Padahal body fat kita 40 misalnya. Tapi kalau semua mengatakan Anda atletis, kita semangat. Padahal faktanya nggak demikian. Jadi kita tuh seringkali lebih dipengaruhi oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan seringkali lebih kuat daripada fakta itu sendiri. Sebaliknya, kalau yang kita dengar atau kita lihat itu negatif, walaupun faktanya positif, kita terpukul seringkali. Itu tadi. Ya itu lemahnya manusia. Manusia itu sangat lemah dengan apa yang ia dengar dan apa yang dia lihat. Makanya kan pilih lingkungan itu penting, itu poinnya. Karena lingkungan itu akan menggiring apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat. Semua demikian. Coba kembali ke ayat ini. Di ayat ini Nabi Musa benar-benar menghadapi kondisi yang sangat tidak kondusif. Yang beliau lihat belakang Fir'aun, depan laut gitu. Depan nih laut, belakang Fir'aun gitu. Gimana sih kalau Adin ngelihat belakang Fir'aun? Aduh. Terus, bukan hanya itu. Kalau ashabu Musa, lalu mulai ada celetukan. Itu apa yang beliau lihat, apa yang beliau lihat. Lalu apa yang beliau dengar? Yang beliau dengar, qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Kita akan ketangkep. Dan itu yang Allah angkat dalam ayat ini. Yang Allah angkat apa yang Nabi Musa lihat dan apa yang Nabi Musa dengar. Dan semuanya negatif. Yang dilihat negatif, horor. Yang didengar juga horor. Tapi hasilnya, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allahu akbar. Hasilnya positif. Bukan demikian. Sesungguhnya Rabbku bersama dengan diriku dan ia akan memberikan petunjuk kepada diriku. Dan pada saat itu Nabi Musa juga clueless secara teknis, gak tahu apa solusi. Jadi setelah Nabi Musa mengatakan Allah akan kasih petunjuk, baru fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asawkal bahra fanfalaqa. Lihat bagaimana ketakwaan di level tertinggi itu tidak bisa dipengaruhi oleh apa yang dia atau apa yang seseorang itu dengar dan apa yang seorang itu lihat dari hal-hal yang negatif.
itu yang ditawarkan, hadirin. Karena ketakwaan menjadi sistem pertahanan seorang hamba. Sehingga itu tadi. Nah kalau kita imannya kuat, dalam kondisi yang sangat tidak kondusif sekalipun, kita berada dalam kondisi yang kondusif. Walaupun suasananya nggak kondusif. Dalam konteks ini, Allah berikan solusi batin sebelum Allah kasih solusi zahir. Mana yang lebih dulu? Ketenangan hati atau berjalan di tengah lautan? Jadi dalam kejadian di tanggal 10 Muharram pada saat itu, Allah kasih Nabi Musa alaihissalam solusi batin dan solusi zahir. Tapi yang menariknya, solusi batin lebih dulu daripada solusi zahir. Rizki batin yang bernama tauhid, iman, keyakinan, ketenangan, optimisme lebih dulu daripada solusi yang bernama berjalan di tengah lautan. Nah seringkali yang kita ingat ketika kita mendengar kisah ini, solusi apa? Zahir langsung. Kita lupa solusi batinnya. Padahal itu yang lebih dulu. Dan itu yang paling penting. Dan kita lupa menyadari dan bersyukur bahwa ketenangan itu ada rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kasih lebih dulu. Karena itu tadi. Karena rizki zahir itu seringkali setelah rizki batin. Karena akarnya itu rizki dan solusi yang berupa iman, ketakwaan, dan melahirkan ketenangan, keteduhan, kelapangan, optimisme, spirit, dan semangat juang yang ada di dalam hati. Saya rasa hampir satu masjid ini sudah sering mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi sadar nggak kita? Bisa jadi selama ini fokus kita hanya di solusi zahir. Itu poin. Padahal nggak demikian. Ini yang dikasih solusi batin, solusi zahir. Sama seperti Fir'aun. Ketika seseorang, atau kita buat survei, dengan cara apa Allah menghancurkan Fir'aun? Maka kira-kira survei membuktikan dengan cara apa? Ditenggelamkan. Dan mayoritas atau banyak pihak lupa bahwa Allah hancurkan Fir'aun secara batin sebelum zahir. Batin dulu dihancurkan, baru zahir dihancurkan pada saat ditenggelamkan. Kapan dihancurkan secara batin? Di saat dia ketakutan dan buat kebijakan mengeksekusi bayi laki-laki yang lahir. Itu paranoid, itu overthinking besar, itu anxiety kelas parah itu. Nah, Fir'aun di level yang paling parah. Dia takut begitu ngelihat wajah anak kecil Bani Israel yang laki-laki. Dan kita lupa ngelihat sisi itu. Jadi Allah hancurkan dulu batinnya sebelum Allah hancurkan fisiknya dan kerajaannya. Makanya sekali penting ini. Dan itu seringkali kan kita gitu. Ngelihat apa kehidupan dunia kan kita pikir kalau hidup di rumah mewah atau penuh fasilitas, uang banyak, otomatis bahagia. Tidak, ini pelajaran mahal. Makanya diangkat dalam Al-Quran karena pelajaran mahal tentang kehidupan, tentang kesyirikan, tentang kekufuran, tentang kesombongan, tentang keangkuhan di balik profil yang satu ini. Agar kita tidak mengikuti jalannya. Orang bertakwa ditolong secara batin sebelum ditolong secara zahir. Dalam kasus ini Fir'aun dihancurkan secara batin sebelum dihancurkan secara zahir. Nah itu poin.